Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama beribadah secara online melalui YouTube channel GBI Borpanas. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersama mengajak untuk kita bersama-sama beribadah secara online. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya yakin dan percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan, kita diberikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Ku Ada Sebagaimana Ku Ada.
melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kiranya Tuhan kami mendapatkan ketenangan, mendapatkan suatu kepuasan dalam setiap kedatangan kami Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua, jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Terpujilah bagi nama-Mu, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Dalam setiap kehidupan umat yang percaya kepada Tuhan, Tuhan menginginkan kita dalam segala kehidupan yang kita hadapi, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur artinya kita siap menghadapi keadaan kesulitan maupun juga keadaan dalam suasana sukacita. Dalam kita katakan dalam duka maupun dalam suka, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kembali saya rindu untuk kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam ayat pembacaan pertama dalam kitab Mazmur pasal yang ke-33, seorang yang suka menaikkan mazmur kepada Tuhan dan tahu pribadinya apa artinya mengucap syukur kepada Tuhan. Di padang belantara dia selalu menaikkan pujian, memainkan kecapi, mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun dalam keluarganya dibedakan oleh orang tuanya karena dia anak yang paling kecil, masih kanak-kanak, sehingga dia harus menjaga peliharaan atau kambing domba bapaknya di padang belantara. Tidak lain tidak bukan adalah Daud. Mazmur 33 ayat yang kedua. Bapak Ibu sekalian, saudara di rumah, mari kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan, menghargai pemberitaan firman Tuhan. Walaupun kita di rumah tidak dilihat oleh orang lain, mungkin cuma seorang diri kita ikuti ibadah online ini, mari persiapkan kehidupan kita bahkan firman Tuhan. Kita baca, kita renungkan melalui Alkitab maupun melalui HP atau handphone yang kita miliki. Mazmur 33 ayat yang kedua, Mazmur Daud katakan, bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Seorang yang masih muda, dikatakan masih kemerah-merahan, pipinya masih kanak-kanak, sudah diberikan tanggung jawab oleh ayahnya, oleh bapaknya, untuk menjaga kambing domba peliharaannya. Survei membuktikan selain anak tersebut ada kakak-kakaknya yang lebih besar, lebih tua, yang sepatutnya mereka lah yang harus mengangon, kalau bahasa Betawi mengangon domba atau sapi, maupun kerbau ya, padang belantara yang siap menghadapi binatang-binatang buas. Ini menjadi suatu pertanyaan bagi saya. Nggak habis pikir saya, kok anak yang masih kecil yang mengangon, bukan di sebelah rumah kambing-kambingnya diikat, dia di sebelah rumah dia tinggal menjaganya, bisa keluar masuk ke rumah, tapi di padang belantara yang siap menghadap harimau, singa, serigala dan lain-lain binatang buas yang ada di tempat tersebut. Mari Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa
ternyata ada rencana Tuhan yang sungguh luar biasa terhadap anak tersebut. Kemungkinan besar menurut pandangan atau pemikiran semungkin di antara saudara-saudara anak tersebut, mereka mungkin menolak dan tidak mau. Tapi anak ini yang namanya Daud, dia tidak menolak. Apa diperintahkan, disuruh oleh ayahnya, oleh bapaknya, berangkat. Pagi diangon itu binatang-binatang yang dipercayakan oleh ayahnya untuk diangon ke padang belantara. Mungkin ada kambing, domba, atau apalagi sapi kah. Dan petang hari atau sore dia baru pulang, masukkan ke kandang masing-masing yang ada di belakang rumahnya. Bapak Ibu sekalian, ternyata setelah dipelajari, Daud adalah anak yang luar biasa. Dia memainkan kecapi, memetik kecapi, dia naikkan mazmur kepada Tuhan, pujian. Dia dengan nada ucapan syukur kepada Tuhan. Apakah rahasia ucapan syukur tersebut? Doa pujian penyembahan, kan? Kita berdoa, Tuhan akan menjawab. Menyembah Tuhan, hadirat Allah hadir. Mengucap syukur, kita mengucap syukur, kita bisa menarik kuasa Allah di dalamnya. Dalam ayat lain, tadi di rumah saya baca-baca, ada kata-kata mata Tuhan tertuju kepada setiap orang yang menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Tapi setelah saya sampai di gereja, lupa tadi di mana itu ayat. Inilah namanya manusia asli, manusia normal. Memulai faktor usia, ada mulai sedikit ada lupa. Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab Efesus saja kita datangi ayat-ayat di perjanjian baru. Kitab Efesus, tadi kita belajar tentang tokoh iman di kitab perjanjian lama. Mazmur adalah seorang anak muda yang bernama mungkin masih kanak-kanak, masih kemerah-merah hidupnya, Daud. Mari kita belajar satu sosok pribadi tokoh iman di kitab perjanjian baru. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-20. Ini seorang yang tadinya bukan umat perjanjian atau juga sebagai pengikut Kristus, bahkan dia katakan sebagai penganiaya, pengikut Tuhan, dia bantai, dia bunuh. Dari namanya yang tadinya namanya Saulus, setelah dia menyerahkan dirinya melalui panggilan Tuhan, damsik Tuhan yang pandangan penglihatan matanya tidak dapat melihat, sehingga dia bertobat dan dia percaya bahwa juru selamatnya itu Yesus yang memanggil dia, namanya Paulus. Di dalam Efesus pasal yang kelima ada beberapa banyak kitab-kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, kurang lebih dari 13 kitab. Seorang penganiaya umat Tuhan bisa dipakai oleh Tuhan, sungguh luar biasa. Saya pelajari hal yang sama. Dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah merasa menyesal mengiring Tuhan Allah dalam Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah ngomel, tidak pernah menyesal sebagai seorang rasul. Malah tidak dapat mengatakan dalam kitab lain tulisannya, di dalam kelemahanku
disitulah aku mendapatkan kekuatan. Ini hal yang luar biasa. Di dalam kelemahannya dia mendapatkan kekuatan. Ini pribadi yang sungguh-sungguh, yang telah menteladan mencontohkan dia pribadi yang satu, Tuhan Yesus. Kita belajar Paulus pun juga meninggalkan segala kesenangannya. Kesenangannya dia tinggalkan, bahkan segala hobi dan lain sebagainya. Katakan kitab lain Galatia 2:20. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada, yang aku hidupi, yang aku jalani karena Kristus Yesus. Di dalam Efesus, ucapan syukur betapa pentingnya, apatah lagi bagi kehidupan kita di hari-hari ini, beberapa bulan ini, mungkin kemungkinan sampai 2021 masih terus berkelanjutan pandemi COVID-19 atau virus corona ini. Banyak kita mengalami kesulitan, kesusahan, penderitaan, pergumulan. Bukan hanya orang susah, orang miskin, menengah ke atas, bahkan yang dikatakan tingkat atas kaya sekalipun banyak yang mengalami susah. Gereja-gereja Tuhan banyak mengalami kesusahan. Kesusahan dalam hal ibadah, apatah lagi jemaat-jemaat yang masih mengalami ketakutan sampai hari-hari ini. Sehingga mengenai standar ekonomi, income atau pemasukan gereja sangat, ya kalau orang Batak bilang menurun, tapi saya bilang menurun income gereja. Banyak hamba-hamba Tuhan yang ngobrol sama saya melalui siaran ibadah online kurang maksimal. Sebanyak jemaat yang belum mengerti dalam hal memberi. Efesus pasal 5 ayat yang ke-20 mengingatkan kepada saya, dalam situasi kondisi apapun juga, saya sebagai pelayan, sebagai abdi Tuhan, sebagai hambanya, harus mempunyai satu kata-kata, mengucap syukur dalam segala hal. Bagaimana kita bisa mengajak kepada orang lain untuk dapat bisa mengucap syukur, sedangkan kita sendiri yang mengajar seringkali ngegerundel, ngomel, menyesali nasibnya. Efesus pasal 5 ayat yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Hal-hal apa sajakah yang patut dan layak kita syukuri? Dan pertanyaannya, mengapakah kita harus mengucap syukur? Ada 3 poin, ada 3 hal. Saya tidak perpanjang. Mengapa kita mengucap syukur? Ada hal-hal yang terkandung di dalamnya. Ada maksud dan ada berkat-berkat yang Tuhan akan berikan kepada kita semua. Dari hal ikhwal atau hal mengenai ucapan syukur ini. Rasul Paulus tidak sembarangan dia menulis mengucap syukur. Dia sudah mengalaminya. Didera, dianiaya, dipenjara. Aduh. Dia katakan, di dalam kelemahanku, di sanalah aku mendapatkan kekuatan. Ada duri dalam dagingku. Dia katakan, ya, tapi kasih karunia Allah yang sungguh-sungguh memimpin hidupnya dia. Bapak Ibu sekalian, hal yang pertama dari kitab Efesus, kita akan langkah kepada kitab 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Ini jelas dan tegas
kita mengucap syukur. Ayat 18 dari 1 Tesalonika pasal 5, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Catat dan garis bawah yang pertama, karena kita mengucap syukur di dalam segala hal, dalam hal peristiwa, dalam segala kejadian-kejadian yang menimpa hidupan kita, itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Namun fakta dan kenyataan, banyak orang percaya, orang Kristen, Kristiani mengucap syukur karena diberkati secara jasmani, mengucap syukur karena sembuh dari penyakit, mengucap syukur lewat operasi jantung yang bebas di Penang maupun di harapan kita, mengucap syukur karena gratis melalui BPJS, tidak bayar operasi jantung melalui bebas. Yang sesungguhnya yang dikatakan di sini mengucap syukur dalam segala hal, diberkati maupun tidak diberkati, dalam keadaan sakit maupun mati sekalipun, mengucap syukur. Makanya di gereja di sini, ya, maksudnya di GB Gorpanas, ada amplop ucapan syukur, ya. Meninggal dunia pun mengucap syukur. Oh, meninggal dunia mengucap syukur. Ini gereja aneh-aneh. Dia mengucap syukur karena ada harapan dia masuk surga nanti. Jadi kita mengucap syukur. Kita meninggalkan dunia ini karena kita akan diberikan tempat oleh Tuhan, tempat yang abadi di langit baru, bumi yang baru. LB3. Yang pertama, kita mengucap syukur karena kehendak Allah. Itulah yang dikehendaki Allah, plus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Waduh, kuat. Nggak bisa kita mengelak lagi, nggak bisa kita berargumentasi atau membela diri. Namun kenyataannya di lapangan banyak orang-orang yang tidak, ya, sesuai dengan ayat, yaitu ayat tersebut itu sesuai apa namanya itu yang kehendak bebas mereka. Mereka mau menerima ayat ini boleh, ya tidak apa. Banyak sudah pelayan Tuhan, sudah hamba Tuhan, bahkan Kristen dari lahir, Kristen, tetapi seringkali ungkapan perkataannya, kok saya dari lahir, dari kecil orang tua aku miskin, sampai aku sudah kawin pun juga miskin, nggak kayak orang-orang lain, begitu kawin dapat mobil, dapat rumah baru. Ini namanya orang nggak tahu diri. Selain nggak tahu diri, dia nggak tahu membaca Alkitab ini dengan pimpinan Roh Kudus. Jadi ini orang-orang yang nggak tahu akan kehendak Tuhan. Yang kedua, nanti akan saya kasih tahu. Yang kita alami, yang kita hadapi, yang kita jalani selama hidup di bumi ini cuma 70 sampai 80 tahun. Makanya orang-orang yang tahu mengucap syukur. Yang kedua, enggak jauh dari ayat ini. Ayat yang ke-16 dari pembacaan 1 Tesalonika 5 ayat 16. Karena kita mengucap syukur, kita akan bisa bersukacita senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa di dalam kesukacitaan kita tersebut.
ada pengharapan, ada janji Tuhan. Di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-18 ini udah berulang-ulang kali. Udah berulang-ulang kali saya menyampaikan oleh firman Tuhan di orang natika, di ibadah raya, di ibadah apapun juga. Mengingatkan jemaat, mengingatkan saya secara pribadi bahwa kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada kita itu tidak sebanding dengan apa yang kita derita selama di dunia yang kita huni ini. Saya akan baca ayat Roma 8 ayat 18. Roma pasal 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi penderitaan yang kita jalani selama kita hidup di bumi ini hanya berkisar 70 sampai 80 tahun. Selesai kita meninggalkan dunia ini, kita tutup mata alias kata kita meninggal dunia. Tuhan akan memberikan kita kemuliaan nan abadi di sana. Tidak ada batasan usia 70 ataupun 80 tahun. Kekekalan kita akan terima. Ya, sekarang tinggal pilih. Suka-suka you, suka-sukamu, suka-suka Bapak Ibu Saudara sekalian. Mau pilih mana? Mau dalam kehidupan yang diberkati dengan kesukaan dunia selama 70 sampai 80 tahun, tapi akan mengalami penderitaan kekal di neraka nanti. Mari pikirkan secara masak-masak, secara matang-matang. Ini banyak penyesatan di gereja, banyak penyampaian firman Tuhan yang dimanipulasi dan lain sebagainya, hanya dengan segala janji berkat jasmani kita akan terima dari Tuhan, tapi tidak memikirkan tentang kekekalan nanti. Berulang-ulang Yesus katakan, kalau mau ikut aku jadi muridku, siap sangkal diri, pikul salib, meninggalkan kesukaan dunia ini, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Dengan kata lain, kita tidak boleh mengomel, tidak boleh menggerutu, tidak boleh menyesali kehidupan ini. Bahkan dikatakan, Ayub berkata kepada istrinya, engkau jangan seperti perempuan gila, jangan menerima apa yang enak saja, tapi yang tidak enak engkau tidak mau menerimanya. Orang gila itu yang tidak siap menerima fakta kenyataan yang Tuhan katakan siap menderita. Pikul salib. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Pikir ya masing-masing saudara. Masihkah kita menggerutu, atau kita iri hati dengan orang lain, atau kita ya hitung-hitungan, kok begini begini, dia kok enak. Masing-masing kita jalani kehidupan ini mengucap syukur di dalam Tuhan. Kalau kita bisa mengucap syukur, ada sukacita di dalam hati kita, memiliki damai sejahtera. Orang-orang yang memiliki hati yang bisa legowo, menerima apa adanya. Dikatakan Alkitab pun juga dalam kitab Alkitab ya, asal ada makanan dan minuman cukuplah.
Apa yang kita makan, kita minum, kita pakai, kita bersyukur kepada Tuhan. Biar naik ojek, naik Grab, motor, mobil, mengucap syukur. Yang ketiga, Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan kita yang memperhatikan setiap umatnya. Dan ayat lain katakan Tuhan Allah menyertai kita sampai ke sudan alam. Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Rambut di kepala kita pun dihitungnya. Berapa yang jatuh, berapa yang masih ada di kepala kita. Itu Allah kita Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Dia pasti menyertai kita sampai ke sudan alam ini. Masakan kita menangis menggerutu masa-masa perkara-perkara dunia ini. Tidak kita pikir perkara yang akan kita hadapi kekekalan nanti. Dia menyertai kita sampai kita hidup bersama-sama dengan Dia. Nanti langit baru, bumi baru. Yang ketiga, berkat-berkat dari setiap orang yang mengucap syukur kepada Tuhan. Satu saja kisah yang kehidupannya sangat tidak diperhitungkan sampai kakak-kakaknya menjual Yusuf kepada orang Ismail. Dimasukkan dulu ke sumur, dicemplungkan ke sumur, lalu dijual oleh seorang Ismail dan sampai ke rumahnya Potifar. Dan hal yang kedua, setelah dia menolong mengartikan mimpi seorang juru minuman dan juru makan, setelah dia bebas, dia lupa akan kebaikan Yusuf. Di sini kita melihat mengikuti cerita tersebut. Yusuf tidak menggerutu, Yusuf tidak mengomel, dan Yusuf tidak menyumpai orang tersebut. Tapi Yusuf dia legowo, dia menerima apa adanya. Akhirnya kita melihat nyata pembelaan Tuhan itu. Mengartikan mimpi dari Raja Mesir Fir'aun, 7 tahun masa kelaparan, 7 tahun masa diberkati. Lalu dipercayakanlah Yusuf sebagai Perdana Menteri. Mari kita lihat fakta dan kenyataan pembelaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat fakta kenyataan hidup kita yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sekalipun manusia, sekalipun orang tua dan lain sebagainya, teman dan sahabat tidak bisa menolong kita, tapi ada pribadi yang mampu dan sanggup menolong kita. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Melalui pimpin Roh Kudus akan mengarahkan hidup kita seperti Yusuf. Ya, kalau kita baca kalau kita ceritanya panjang sekali. Saya singkat saja bahwa Yusuf dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengomel, tapi dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dan Tuhan membuktikan, dan Tuhan membela dia, memberkati dia. Bahkan akhir cerita, saudara-saudaranya menjual dia, yang masukkan dia di lubang sumur. Dia tidak balas dendam. Dia terima ketika di daerahnya, di kampung halamannya Yusuf kelaparan. Dia datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan, gandum atau yang lain. Mungkin kakak-kakaknya dia kenal, ini kan adikku. Sekalipun dia pakai baju kebesaran Perdana Menteri, Yusuf tidak menyimpan dendam. Dia tidak panggil prajurit maupun juga prajurit, tangkap itu orang-orang berani itu, masukkan penjara. Malah dipeluk semua saudara-saudaranya, dikasihinya. Ini pribadi yang harus kita contohi. Selain mencontoh Tuhan Yesus Kristus,
Daud, Paulus, Yusuf yang tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyesali kehidupannya. Dia mengucap syukur dalam segala hal dan segala peristiwa. Maka di balik hal tersebut ada berkat yang Tuhan sediakan. Dia menjadi orang nomor 2 di negeri Mesir. Jangan kita ragukan Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mengagungkan Dia, memuliakan Dia. Tiada hari tanpa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam segala hal, dalam suka maupun duka, dalam senang maupun dalam penderitaan, kita tetap mengucap syukur. Maka Tuhan akan memberkati kita semua. Mari Bapak sekalian yang di rumah, berdiri semua, kita angkat satu pujian. Mari kita belajar, ajarku Tuhan. Kita menghitung hari-hari hidup kita ini. Ajar kami Tuhan untuk kami dapat menghitung hari-hari hidup kami. Kami dapat memperoleh hati yang bijaksana. Dengan segala pujian penyembahan kami, bahkan Tuhan kami bisa mengucap syukur kepadamu Tuhan. Seperti tokoh-tokoh iman yang telah paparkan oleh firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Orang anak yang masih kemerah-merah pipinya, Daud Tuhan, mengucap syukur kepadamu sehingga Tuhan akhirnya
dari masa kedewasanya dia diangkat sebagai raja orang-orang Yahudi. Inilah Tuhan rahasia karena dia mengucap syukur. Hal yang kedua, orang penganiaya murid-muridmu Rasul Paulus Tuhan, katakan dalam kelemahannya dia mendapatkan kekuatan. Dia tidak pernah Tuhan menggerutu, tidak pernah, haleluya Tuhan, mengutuki hari kelahirannya. Dia mengucap syukur kepada sampai akhir pelayanan dia sebagai rasul. Dia tetap sebagai hamba Tuhan. Yang ketiga Tuhan, sekalipun orang tuanya, ayahnya menyayangi dia, namun kakak-kakaknya tidak, yang sampai dia dimasuki lubang sumur, dijual ke orang Ismail, bahkan sampai di penjara. Orang yang bernama Yusuf Tuhan, dia tidak pernah menggerutu, mengomel. Dia mengucap syukur kepadamu. Akan juga Tuhan, seorang yang telah ditolong, dibela, sehingga bebas dari penjara, namun dia lupa mengingat kebaikannya Yusuf. Yusuf pun juga Tuhan tidak mengutuki orang tersebut. Ajar kepada kami semua Tuhan, semua umat-Mu Tuhan, jemaat-jemaat yang ada di GB Bordanas, kami dapat menaikkan ungkapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Sekalipun dalam masa-masa kesulitan paceklik Tuhan, dalam masa-masa penderitaan yang kami hadapi, khususnya Tuhan dalam pandemi COVID-19 yang tidak, oh Tuhan, berangsur berkurang Tuhan, namun Jakarta semakin, oh Tuhan, merajalela, bahkan dikatakan sampai zona hitam Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang berjanji akan menyertai kami sampai kesudahan alam. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap ciptaan tangan-Mu Tuhan. Walaupun kami menderita, kami tidak menggerutu, tapi kami mengucap syukur. Di balik ucapan syukur kami tersebut ada janji dan berkat-berkat Engkau sediakan kepada kami semua. Pujian berkata, di belakang langit biru, di belakang langit biru akan tersedia mahkota buat kami semua. Tuhan berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, yang mengalami Tuhan, haleluya, kesulitan ekonomi. Tuhan tolong jika mereka, haleluya, tetap beriman kepada-Mu. Yang sakit sekalipun tidak sembuh penyakitnya, tetap percaya kepada-Mu, mempunyai pengharapan. Sekalipun melalui penyakit mereka meninggal dunia, ada janji Tuhan akan bersama-sama dengan Tuhan di sana. Tuhan, kuatkan dan teguh setiap umat-Mu Tuhan, tetap mereka beriman, percaya, sekalipun tidak melihat pertolongan Tuhan, mereka berharap kepada-Mu Tuhan. Kita berdoa Tuhan, pekerjaan Tuhan yang ada di GB Bordanas Tuhan berkati. Dalam masa pandemi, dalam PSBB transisi Tuhan, kami mengucap syukur masih dapat diberikan kesempatan untuk beribadah, sekalipun dengan jarak bangku yang berjauhan Tuhan. Kami mengucap syukur sebab Engkau masih izinkan kami untuk beribadah di gereja. Akhirnya kami berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, dengan tinggi pusat sampai daerah, presiden kami Tuhan, kami doakan Pak Jokowi Tuhan, berkati dia Tuhan, lindungi dia dari segala niat-niat orang jahat yang tidak senang kepadanya. Berkati wakil presiden, berkati para menteri kabinet, staf kepresidenan, bahkan juga buat gubernur kami, Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Tuhan. Berkati dia Tuhan, haleluya Tuhan. Walaupun dengan cara-cara apapun juga Tuhan, banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penduduk Jakarta. Tuhan, berikan kesabaran kepada gubernur kami ini Tuhan. Dia mengambil statement, mengambil langkah-langkah sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Tuhan akan memberkati Jakarta, memberkati setiap umat-Mu di mana mereka berada. Percaya dan yakin Tuhan, di belakang semuanya Tuhan ada rencana dan maksud Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu. Ampunilah ya Tuhan kena segala dosa dan perbuatan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur.
sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak sekalian, ya kita telah menyelesaikan ibadah kita dari awal sampai akhirnya. Bapak sudah bisa balikan persembahan melalui ya nomor rekening yang telah tersedia. Mari kita berdiri semua. Kita akan mengakhiri kebaktian kita akan kami memuji kebesaran Tuhan. Kita ungkapkan setiap hati kita. Kita mengucap syukur sebab Allah kita Allah yang besar. Akan pernah dibuka setiap kehidupan kita. Kami memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pimpinan penyertaan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.